dalam manasik ibadah haji. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan teori manasik ibadah umroh yang kedua. Mudah-mudahan pada yang kedua ini Bapak Ibu semua semakin matang, nanti bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan apa yang disampaikan pada kali ini, dan bisa nanti ke depan ketika ibadah haji sudah ada gambarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya minggu ini tadinya kepingin bab haji yang kedua, akan tetapi biar lebih matang, biar lebih Bapak Ibu semua juga merasa puas, akhirnya diundur minggu depan. Jadi di rolling minggu ini bab umroh yang terakhir, yang kedua, nanti minggu depan bab haji yang kedua. Alhamdulillah Pak Kiai jam 6 pagi tadi sudah mendarat, dan insya Allah siang ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua, sudah perjalanan pulang menuju ke Indramayu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga terus bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua dalam rangka manasikul haji wal umroh sebelum melakukan ibadah haji di tahun 2024. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum materi bab umroh ini saya mulai, mari kita sama-sama membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, manasik yang ke-5 ya.
Saya dengar dari belakang sampai depan sudah mulai lancar membaca talbiyah. Mudah-mudahan terus, karena apa? Lafaz nanti yang akan selalu dibaca oleh Bapak Ibu semua ya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ngerti nggak Pak makna yang tersirat di dalam talbiyah itu sendiri? Seperti halnya minggu kemarin saya pernah menyampaikan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu ya Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kongkon ngundang hambane Gusti Allah, priben kula bisa ngundang ya Allah, sedangkan umat sejagat rakyat seluruh dunia tinggal sampaikan saja. Sebagaimana kita sebagai calon jamaah calon haji tahun 2024, mudah-mudahan kita semua termasuk bagian yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Makna yang tersirat di dalam talbiyah yang kedua adalah, ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu dengan tanpa memusyrik, dengan tanpa menyekutukanmu, la syarika lak. Makanya kita tarik ulur tentang akhlak. Janganlah engkau menduakan Allah, kepingin melakukan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, tapi dibarengi dengan kemusyrikan. Hari kita kemarin, minggu kemarin, tentang akhlak ibadah haji. Masya Allah, anak sing arepan miang diniati padahal pengen lakoni ibadah haji. Ya Allah, kula memenuhi panggilanmu, tiba-tiba anak sing tawur beras, ya kan? Tidak salah, terkadang salah kaprah. Anak kalian harap melakukan ibadah haji, Pak Ustadz oli beli miangnya sedina sedurunge, karena jarim badukuna kudu di sedina sedurunge. Tidak sadar, padahal tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, masih percaya Pak. Nah, harus kita bersihkan seperti itu. Terus ada makna-makna selanjutnya. Alhamdulillah, insya Allah pada minggu yang kelima ini kita membahas tentang pemantapan sebelum praktek nanti tentang ibadah umroh. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya buka slide ini, masih ingat enggak syarat ibadah umroh ada berapa? 5 dan 6. Yang pertama orang wani jawab pada meneng dewek. Wah, berarti kemarin pratesnya keder. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mempunyai akal, yang keempat merdeka, yang kelima istitoah, terus wis 5. Nah, alhamdulillah benar, berarti tidak masuk kanan, tidak keluar pintu telinga kiri. Syarat ibadah umroh yang pertama Islam. Alhamdulillah wis Islam kabeh. Karena memang disyaratkan, kalau bukan Islam berarti tidak disyaratkan. Seperti halnya saya cerita minggu kemarin tentang seseorang mu'alaf yang baru mendapatkan hidayah dari Allah, memasuki agama Islam, kemudian beliau bersyahadat, kemudian setengah bulan kemudian dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah umroh. Nah, itu sebagai jamaah umroh. Kemudian yang kedua adalah baligh. Alhamdulillah, makanya pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2019, pada waktu itu minimal bagi yang untuk bisa mendaftar haji adalah minimal 12 tahun.
Kemudian minimal batas jamaah haji yang akan berangkat ibadah haji minimal 18 tahun. Itu sesuai peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2019. Jadi sudah diatur. Karena apa? Pernah kejadian ada jamaah haji umurnya kurang 18 tahun. Atau kenapa pemerintah memberikan aturan tersebut? Untuk antisipasi barangkali ada jamaah haji yang belum baligh. Kan eman-eman, ya kan? Karena disyaratkan harus balik. Yang kedua akil, alhamdulillah sehat kabeh, lakasing majnun, lakasing radan-radan. Ki nomor pira bu? Siji. Ki nomor pira? Loro. Ki nomor pira? Telu. Berarti masih sehat kabeh. Sengaja duduk mana-mana, ya kan? Jadi yang ketiga akil, berakal. Alhamdulillah duweni akal kabeh. Kemudian yang keempat merdeka. Semenjak zaman Nabiullah Muhammad SAW tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Tetapi Masya Allah, gara-gara oknum PJTKI ada yang jual beli orang, diperbudakan. Makanya akeh ning Timur Tengah kasus-kasus para pekerja akhirnya diperbudak, dipekerjakan, ana sing ora digaji sekian tahun, Masya Allah melasakan. Yang kelima istitoah, sebagaimana surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Gusti Allah mewajibkan bagi hambane melakukan ibadah haji seumur hidup sekali, manis tato'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, insyaallah Bapak Ibu semua yang tergabung di KBH Kepolo mudah-mudahan dimampukan, insyaallah mampukan finansiale, mampu kanggong lunasie, mulai seniki belajar nabung, estimasi sing sesuai sudah disampaikan berapa nominalnya. Manis tato ilai sabila, sesuai dengan peraturan Menteri Agama di tahun 2019, bagi jamaah harus menguasai ilmu manasik. Makanya kenapa sekarang ditambah menjadi 15 kali. Tujuannya apa? Ke depan biar calon jamaah haji itu ketika di Mekah biar lebih mandiri, tidak bingung ketika tertinggal dengan pembimbingnya. Oh kayak gini rukun, oh kayak gini wajibnya, oh nanti di sini setelah tawaf kita harus apa, nanti ketika setelah sa'i kita harus apa. Nah tujuan daripada manasik 15 kali ditambah oleh pemerintah biar jamaah itu lebih mandiri. Pertama masih dituntun oleh pembimbing sekali, diajari. Ketika sudah diajarkan ini tempatnya seperti ini, nanti kita seperti ini, nanti kita sudah tahu, kedepannya bisa jalan dengan sendiri. Manis tato ilai sabila. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Di antara kita semua alhamdulillah sudah sedang kita tempuh, termasuk mengecek kesehatan di puskesmas, ada kemudian diberikan petunjuk untuk ke MCU, ya kan? Alhamdulillah. Maka kita tempuh yang seperti itu. Karena apa? Sebagai syarat wong lakoni ibadah haji berarti diantara kudu sehat. Lamun ora sehat berarti tidak disyaratkan. Mudah-mudahan sing ning kepolo kabeh laka sing gagal, mudah-mudahan kabeh sehat, laka sing apa sing disampaikan ning pemerintah diantara penyakit-penyakit yang tidak boleh ibadah haji, mudah-mudahan laka ning jamaah kepolo. Karena apa? Kula sing rasakaken ngurus jamaah haji, ana sing sampai ning puskesmas, kepala puskesmas saya sampai ngebel, Pak Ustadz bisa enggak ke puskesmas? Kenapa? Ini ada jamaah bapak. Kenapa yang enggak menerima tentang aturan, tentang kesehatan? Saya datang, ternyata hasil MCU-nya divonis beliau sudah cuci darah seminggu 2 kali. Udah nggak bisa apa-apa KBH, karena ini adalah aturan baku dari pemerintah. Sudah tertera beberapa penyakit yang tidak boleh untuk melakukan ibadah haji. Pak Ustadz saya ini mampu Pak Ustadz, masih kuat, masih jejek. Tapi Pak apalah daya, KBH tidak mempunyai aturan. KBH itu adalah mitra Kementerian Agama, mitra
mitra Kementerian Kesehatan, memberikan materi, memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada jamaah. Tetapi aturan yang mempunyai seperti ini adalah pemerintah. Aturan tentang perhajian Kementerian Agama, aturan tentang syarat kesehatan ada Kementerian Kesehatan. Mau tidak mau, pada waktu itu 2019, dilalanya 2019 banyak pembimbingnya. Pak Kiai berangkat, saya berangkat, Pak Haji Mujib berangkat, Pak Haji Slamet Edi berangkat. Kalau tidak salah pembimbing sampai 5, dan kita kurang lebih sekitar ada 5 rombongan. Masya Allah, lagi banyak-banyaknya 2019. Dan 2019 itu termasuk usulan haji yang masih longgar. Kita mengusulkan 40 lansia dan pendamping semua lolos. Akhirnya lumayan, akhirnya wong tua. Alhamdulillahnya 2019 kalau nggak salah, oh ya, ada 1 yang meninggal dunia gara-gara hal sepele, menahan air kencing. Ketika di Armusna, Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, beliau enggan, ngantri maning, beli maning, ditahan. Ibu-ibu ditahan sampai selesai puncak Armusna. Akhirnya penyumbatan, kemudian pakai kateter, pakai selang di hotel, bolak-balik bisa kena, ternyata nggak tertolong. Infeksi di kandung kemih. Masya Allah, qadarullah, berangkat sama suaminya, ditinggal di sana. Tapi ibadah hajinya sudah selesai. Makanya ketika ada materi kesehatan, lakukan, jangan dilanggar. Ketika ada informasi seperti ini, insya Allah lakukan, jangan sampai dilanggar. Tadi tentang kesehatan, manis tato'a ilai sabilah, mampu di dalam kesehatannya. Saya lihat jamaah kami semangat semua, insya Allah. Tidak ada kendala apapun. Kalau ada puskesmas hasil MCU-nya, Bapak Ibu semua silakan cek untuk jantung dulu. Biasanya ada indikasi khawatir, oh kok ada indikasi jantung, maka biasanya ada yang dirujuk suruh ke Hasna Medika. Ada, kemarin ada yang curhat. Ikutin saja. Itu tujuannya Pak, analisa kesehatan. Ada di MCU di rumah sakit ini, tiba-tiba Bapak Ibu semua, ini ada penyakit yang harus disembuhkan, dikasih obat, ikutin saja. Itu aturan dari mana? Kementerian Kesehatan. Kalau wajib, apabila salah satunya ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Kalau rukun, apabila salah satunya ditinggalkan, maka tidak sah. Ibadah umroh yang pertama adalah ikhram. Kalau gelombang pertama, insya Allah niatnya berada di Masjid Dzul Khulaifah, Masjid Dzul Khulaifah, atau Masjid Bir Ali, atau Abyar Ali. Oke, arane posisinya ning Madinah, ning Madinatul Munawwaroh. Itu yang gelombang pertama. Apabila Bapak Ibu semua masuk ke gelombang pertama, keberangkatan pertama, berarti ke Madinah dulu. Mangga yang masih di luar, di depan ini masih kosong, duduk. Kemudian apabila Bapak Ibu semua masuk gelombang kedua, maka nanti ambil mikotnya dari ya lam. Ini Pak, di depan Pak, kosong Pak, mangga. Maka biasanya nanti Pak Kiai atau pembimbing kloter menginformasikan, Bapak Ibu semua yang masuk gelombang kedua, khususnya jamaah haji Kepolo, mohon nanti kain ikhramnya jangan taruh di koper besar. Jangan taruh di koper besar, karena nanti ikhram ini mulai dari embarkasi sore, ambiran orang ribet ning dhuwur pesawate. Jadi kanggo ikhram ning sore masih kanggo celana dalam atau celana pendek. Tujuannya mempermudah. Ning dhuwur kanggo kaosan beli Pak Ustad, oli. Karena ning pesawat atis. Ikhram ini bisa dipakai di atas pesawat kalau memang memungkinkan, bisa dipakai mulai dari embarkasi atau dari bandara. Dan alhamdulillahnya di tahun ini embarkasi Indramayu bertambah sekian kabupaten. Jadi akan semakin ramai embarkasi Indramayu yang berada di Legok,
Arab ngomong celeng ku blenak temen kah? Iya, jadi legok baik. Iya kan. Arab ngomong embarkasi Indramayu ning celeng, ngatonaken ka bahasane. Jadi ning legok. Nah, ning legok loh bener. Kemarin kurang lebih ada 700 calon petugas haji ikut seleksi sing diterima ya, nggawa nih guri, bab ibu-ibunya semua sudah pakai kaos kaki. Kita mempraktekkan apa yang sudah kita jelaskan di bab manasik sebelumnya. Karena apa? Wis ngemet ilmune, wis diajari ilmune, tapi orang dipraktekkan eman-eman. Ibu-ibu konene nganggo kaos kaki, kanggo mancet tangan, ya kan? Kanggo nikene, tapi aja kanggo kaos tangan, karena kin kudu dibuka. Ketika berikhram, wong wadon iku wajah kudu dibuka, kin kudu dibuka. Kecuali lid daruratin. Masa-masa Covid wingi kudu kanggo maskeran, sekin wisran ceput kepala. Makanya ketika kerudung ini ketarik masih ada lapisan lagi. Sering ibu-ibu seperti itu. Kemudian biasanya ibu-ibu bajunya longgar, makanya menggunakan mancet. Karena apa? Eman-eman us niat ngelakoni ibadah, arepan ngelakoni ibadah umroh atau haji, tetapi auratnya kelihatan. Auratnya kelihatan, eman-eman us niat us sing ado-ado sing Indonesia, us nunggu kurang lebih 11 tahun tapi ibadahnya hanya asal-asalan. Tujuan daripada manasik itu seperti ini. Nah, ini dari yang pertama niat. Tadi niat dari Madinah atau dari Yalamlam. Ketika akan melintasi setengah jam sebelum pendaratan atau 40 menit sebelum pendaratan, petugas ibu semua jamaah haji Indonesia yang tergabung di kloter sekian untuk siap-siap karena sebentar lagi akan melintasi Yalamlam. Kemudian baru petugas kloter, pembimbing kloter. Kalau di dalam kloter itu ada pembimbing KBIH, langsung disiapkan, langsung ngecek jamaahnya. Khususnya Bapak Ibu semua yang tergabung di KBIH Kepolo, biasanya Pak Kiai langsung ke belakang. Pak, Bu, siap-siap. Yang bapak-bapak celana dalamnya dilepas, kaos dalamnya dilepas. Ibu-ibu yang belum pakai kaos kaki segera pakai kaos kaki. Yang belum pakai ciput ini dipakai. Yang belum pakai menggunakan mancet tangan segera dipakai. Karena biasanya ada jeda kurang lebih 1/4 jam sampai setengah jam. Kecepatan pesawat sekian ratus kilometer per jam. Ternyata di tahun ini saya dipanggil olehmu untuk melakukan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Perkara-perkara niku mau kelewat kabeh, hilang kabeh. Talbiyah, tiba-tiba brebes milih matane. Ingat apa? Ingat dosa-dosa sing dilakoni. Ya Allah, tidak disangka-sangka hamba bisa ngelakoni ibadah haji tahun kian, paringi mampu bisa ngelunasi, paringi mampu kesehatannya bisa kuat untuk ngelakoni ibadah. Ake batur sing masih nunggu, ake wong sugi durung dipanggil Gusti Allah, ake pejabat sing durung dipanggil Gusti Allah. Kita sing orang mampu ternyata dipanggil Gusti Allah ngelakoni ibadah haji. Makanya ibadah haji itu ibadah yang dipilih oleh Allah bagi Bapak Ibu semua. Banyak orang yang mampu tapi tidak dimampukan oleh Allah, banyak seorang pejabat tapi tidak dipanggil oleh Allah, maka kita harus berbangga. Nanti ketika pelunasan, insya Allah setelah sholat duhur ada beberapa informasi persiapan, karena ini di akhir tahun, persiapan nanti pelunasan di bulan Januari. Setelah duhur kalau tidak ada kegiatan urgent jangan dulu pulang, nanti bareng Pak Kiai. Karena Pak Kiai juga insya Allah kurang lebih jam 11 atau jam 12 beliau sudah sampai di Indramayu. Tadi mendarat jam 6 pagi. Demi Bapak Ibu semua, seharusnya beliau dengan jamaah satu bus, akan tetapi minta dijemput duluan pakai mobil pribadi, jamaah didampingi oleh adik saya. Kemudian setelah niat, ingat tentang muharimatil ikhram, jangan sampai dilanggar. Dijaga lisan kita. Orang yang melakukan ibadah haji dan umroh disunahkan perbanyak membaca talbiyah. Talbiyah pegel Pak Ustadz, oli beli zikir oli.
labbaik Allahumma labbaik, pegel Pak Ustadz. Oleh ganti apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, tidak disangka-sangka ya Allah, hamba tahun 2024 dipanggil ngelakoni ibadah haji. Disangka aku lah dipai umur Gusti Allah sekin wis umur 70 tahun. Mungkin kulaku akeh salah, dagangan kadang ngurangi timbangan ya Allah, dagangan kain kadang ngurangi ukuran ya Allah, kadang kula selalu melanggar, anak adan berkumbanan kadang kelalen ya Allah. Metu kesalahan-kesalahan sing pernah dilakoni selama sekian puluh tahun, ingat. Nah kemudian sampai di Jeddah, kalau gelombang pertama langsung ke Madinah berarti durung niat. Tadi sing Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kalau gelombang kedua berarti langsung dari Jeddah. Nah di sini Bapak Ibu semua harus kompak. Oh, kapan Pak Ustadz pembagian rombongan dan regu? Rombongan dan regu nanti akan diinformasikan melihat neraca setelah selesai pelunasan. Mana-mana dan lain sebagainya baru kita plot-plot. Ketika sudah gambar, nanti kita informasikan ini estimasi. Distorkan ke Kementerian Agama. Terkadang Kementerian Agama merubah sedikit-sedikit. Itu yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Boleh kita mengusulkan, tapi terkadang Pak Kiai juga mengikhtiari mana yang terbaik buat rombongan itu sendiri. Intinya masih satu di dalam kelompok bimbingan ibadah haji. Sampai di Jeddah Bapak Ibu semua ingat, adanya kita di sini ibarat keluarga kecil kita. Jangan sampai di antara kita ini ada yang tidak peduli. Padahal sama-sama KBIH-nya, padahal sama-sama kelompok kloternya, padahal sama-sama satu bimbingan. Terkadang banyak yang acuh tak acuh. Ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu untuk melakukan membawa orang tua. Kita sesama dengan jamaah, mari kita bantu. Terkadang tas tentengan susah, ya kan? Kita bantu. Pak Bu, kalau tahun kemarin tasnya tas fiber semua, tas kabinnya ana rodae, tas bagasi ana rodae, tapi tipis. Nah biasanya sing tua-tua keder gawa-gawane. Kita yang muda sesama satu rombongan, sesama satu kloter, mohon untuk saling membantu. Disitulah nilai ibadah kita. Mungkin secara langsung kita tidak mampu, ada orang yang membutuhkan kita, bisa jadi itu nilai ibadah. Dia merasa terbantu akan mendoakan kita semua nantinya. Sampai di Jeddah, masuk nanti bus sesuai apa petunjuk dari petugas PPH Arab Saudinya. Nah, ini niat, kemudian sampai di hotel, Bapak Ibu semua, kita masuk di dalam kamar yang sudah ditentukan oleh petugas PPH Arab Saudi. Mancing, aja kaget. Nikana pon ini dibagi-bagi, lanang-lanang dewek, wadon-wadon dewek. Kuun KBIH tidak bisa mengintervensi, sudah diatur oleh Kementerian Agama. Sing lanang sekamar ana wong 4, ana wong 5. Terkadang ana maning karena kamar sempit ana wong 3. Sing wadon sekian maning beda. Pak Ustadz, saya kan suami istri. Nah di sini terkadang KBIH kenapa dari awal sudah mulai menyampaikan aturan ini sudah diatur oleh Kementerian Agama. Di sana nanti akan ada yang mengatur, namanya PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Saudi Arabia. Itu orang Indonesia yang menentukan rombongan satu laki-laki berapa, karena nanti kita bikin drum list itu, bikin manifest itu, rombongan satu laki-laki sekian, perempuan sekian. Itu tujuannya nanti yang akan mengatur di sana. Makanya nggak boleh dalam satu rombongan laki-laki naik mustitik melas, panenlah kasih grewangi gawa nasi kotake, ya kan? Karena apa? Nanti keseharian ketua rombongan, ketua regu bagi-bagi, dibantu ning banding anggotanya dan lain sebagainya. Yang kedua, selesai Bapak Ibu semua di hotel, ini banyak yang seringkali melalaikan larangan-larangan tersebut. Mancing ning hotel pada udah, sing lanang ganti sarung, sing ibu-ibu kerudungnya dibuka. Nah ini yang sering terjadi. Makanya kenapa tiap manasik disampaikan dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk kamar jangan sekali-kali buka aurat. Si bapak-bapak seringnya ganti sarung dikit, kok dikit ke aja. Arfan sholat ganti sarung dikit, adus.
Begitu Pak Kiai jam berapa mau tawaf? Loh Bapak pakai sarung. Masya Allah, mana sih 15 kali berarti kadang barlen, barklalen. Nah, nanti baru diinstruksikan Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan mulai tawaf jam sekian, ikutin apa instruksi. Makanya kenapa dibuat grup. Nanti di sana semua berbasis informasinya lewat grup. Cung sing guru mancing grup, tapi sing HP-nya Android. Mau ngaku nih HP-nya masih jadul, jalan mancing grup ya kayak terjadi naik, ya kan? Nanti informasi semuanya berbasis dari grup. Bapak Ibu semua persiapan. Jam sekian kita kumpul di lobi untuk melakukan ibadah umroh. Siapa Kiai? Duduk. Kalau ada jamaah teman kita yang tidak mempunyai WA, diinformasikan untuk saling mengingatkan. Apa acu tak acu los baik jangan kan kita kadang duduk sebelum kita, ya kan? Nah itu salah. Anggap ini adalah keluarga kecil kita. Nanti yang akan menemani kita semua kurang lebih sekitar 43 hari. Bayangkan masak bareng, memasjid bareng, gerada geruduk ngantri, ning masih cuci bareng, rasa ning kana kebersamaan ini. Rikelingan sih ngomong ning mama. Nah, maka ketika ada informasi Bapak Ibu semua turun toa. Sing ibu-ibu menggunakan kerudung pink, nanti ada bagian itu jatah adalah hak dari binsus. Kerudungnya warna pink, sing ibu-ibu pink, kabeh ciri khas dari tahun 94. Kerudung pink itu digunakan kerudung pink. Sing bapak-bapak sing durung dari ciri khas. Pakai kerudung itu kemudian untuk menandakan. Nanti ketika tawaf, Pak Kiai biasanya akan meminta bantuan guide yang dibayar oleh Pak Kiai. Biasanya kalau banyak sampai 250, bisa jadi 5, terkadang 4 orang. Pak Kiai di depan, di tengah-tengah ada guide, di belakang ada guide, ada 2. Tujuannya apa? Ketika ada jamaah tiba-tiba lagi tawaf batal, lagi enak-enak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rupanya tadi makan di busnya makan sambel lilit-lilit ada aja betul angin, ya kan? Baru dapat 2 putaran, lagi 3 putaran kentut, malu mau ngomong, bisik-bisik nih bature pula cuma mau kena angin pengen wudhu keter. Jangan malu-malu, sampaikan apapun ke Pak Kiai atau ke pimpinan yang lain. Pak saya batal, lamun melu tuh apa eman orang sah tuh apa harus betul. Sampaikan, nanti akan diantar oleh guide. Ayo Pak Bu kita ke toilet, nanti bisa tawafnya akan diantar oleh guide tersebut. Mangga Pak di depan di sini Pak, yang belum duduk di depan di sini biar cepat berangkat. Ayo. Nah ketika selesai, kemudian selesai tawaf, baru dipimpin doa menghadap ke Ka'bah. Bagaimana putaran-putaran dan lain sebagainya. Insya Allah setelah ini kita akan praktek. Ini gambaran untuk evaluasi persiapan untuk praktek. Yang kedua Bapak Ibu semua, setelah tawaf 7 kali, kemudian doa, selanjutnya adalah sa'i. Dari Ka'bah menuju ke sa'i, baca doa abda'u bima bada Allah bihi inna safa wal marwata min syairillah sampai selesai. Siapa yang belum dapat buku panduan doa? Wah, oke. Minggu kemarin nggak berangkat. Di belakang. Sebelum praktek nanti lapor ke pembimbing KBIH biar diberikan buku panduan doanya. Ya, sebelum praktek. Kemudian selesai di bukit, sudah berada di Bukit Sofa. Soal kemarin dimulai dari manakah untuk melakukan sa'i? Alasin marwah sofa bener nih. Ya, sing dikit. Sing sofa mang marwah berarti dihitung sekali. Marwah mang sofa dihitung sekali, berarti bolak-balik oleh kali. Dimulai dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Itu namanya sa'i sebanyak 7 kali. Setelah sa'i Bapak Ibu semua, kemudian selesai di Bukit Marwah, doa dipimpin oleh pembimbing, kemudian tahallul. Bukan tahayul ya, tahallul. Makna tahallul ini tahu nggak Bapak Ibu semua? Tadi ketika kita lihat dari tempat mikot, segala sesuatu yang tadinya diperbolehkan menjadi haram.
contoh berhubungan suami istri, kenapa? Dibatasi dengan niat tadi berikhram. Kemudian yang semulanya boleh menggunakan pakaian jahit, sababiyah niat ikhram jadi nggak boleh. Laras boten. Nah, kemudian bagaimana yang tadinya tidak diperbolehkan jadi boleh lagi dengan cara tahalul. Tahalulnya bagaimana? Menggunting rambut. Perintahnya kongkon gundul 3 kali. Diperintahkan, kemudian 1 kali perintah hanya memotong. Nanti kalau mau gundul di tahalul awal selesai balang jumroh akobah. Biasanya tak peragat balang jumroh akobah, ayo bapak siapa yang mau gundul. Kalau umroh pertama, kedua jangan dulu digundul. Tapi selesai puncak balang jumroh akobah, biasanya mangga bapak ibu semua siapa yang mau gundul. Terkadang mana sih punya inisiatif dalam satu rombongan tuku alat cukur siji, ya akhirnya digundul, di tangga dan lain sebagainya. Barang-barang di Arab kadang di Mina gundule barangnya. Sini ibu-ibu aja melu-melu gundul. Melu-melu gundul mana? Ya. Kemudian yang kelima tertib urut-urut. Masya Allah. Urut-urut, ini menurut Imam Syafi'i tertib bagian daripada rukun. Angel-angel hujan bumi. Ikhtilaf ulama disebutakan kabeh. Tartib iki majing rukun menurut kaulih Imam Syafi'i. Lamun tartib belakang menurut kaulih Imam Syafi'i jelimet temen sugih soal iki. Ternyata ikhtilafnya diterangkan pisan. Ya memang tujuannya apa? Beraneka ragam jamaah. Ada yang mengerti seperti ini, ada yang mengerti seperti ini, ada yang mengerti seperti ini. Nanti Pak Kiai sebelum puncak ibadah haji ada kajian 1 minggu ngaji kita. Tolong kalau bisa Bapak Ibu semua sempatkan. Habis sekarang pengen ibadah, akhirnya pikirnya. Pun biasanya menjelang puncak ibadah haji, Pak Kiai langsung ngaji. Waktu duha, tas sholat duha, ayo Bapak Ibu semua kumpul di lantai sekian. Kita persiapan puncak ibadah haji, ngaji tentang syarat rukun. Padahal manasik sudah 15 kali. Di Mekah, di karena ngaji mana? Masya Allah. Kemudian ketika di Arafah, ngaji mari pakai biasanya. Ayo persiapan perbanyak zikir. Ada buku, ada majmu' syarif, anggo kegiatan selama di Arafah. Kemudian ning buku panduan, baca zikir ditambah doa-doa mustajabah simpati. Kemudian di Mina pakai ngaji kita maling dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Ini diantaranya rukun-rukun ibadah haji. Nah, kemudian wajibnya 1 menggunakan kain ihram. Itu untuk persiapan karena jangan sampai kita sampai siang panas. Ini jam 9 praktek ibadah umroh lumayan suwe. Orangnya panas, Pak Ustaz panas, padahal kan lebih panas. Iya kan? Toa merasa makan panas, tapi sekiranya adem. Karena apa? Pemerintah Saudi mendesain sebaik mungkin tempat tawaf matok itu lebih nyaman. Sekiranya orang panas tapi mendasnya kerasa panas karena langsung matahari. Ya, nah itu diantaranya. Kemudian belum pada praktek belajar nggo ikhramnya, belum ya. Aslinya minggu kemarin kelupaan. Sebelum praktek nanti untuk persiapan praktek tekniknya dari Pak Haji Mujib, pembagiannya bagaimana. Saya ajarkan tata cara menggunakan kain ihram. Bapak-bapak wis gawa kabeh.